dan review film terbaru bagi pecinta film. Saya Tommy. Dan saya Ichigo. Kalau kalian belum tahu, 30 Maret itu adalah Hari Film Nasional, bukan begitu? Makanya untuk menyambut Hari Perfilman Nasional, kita akan memberikan list sutradara-sutradara Indonesia dengan karya masterpiece mereka versi layar mas-mas. Yeay. Oke, yang pertama ada Iva Isfansyah begitu. Sang penari. Dan dia itu pada zaman 2014 tuh dia membuat film Wanita Tongkat Emas. Yang notabene dengar rumornya adalah menghabiskan budgetnya itu 25 miliar waktu itu. Masa? Saya dengar gitu. Dari? Saya datang ke Popcorn rilis tuh, kan saya wawancarain waktu itu. Oh. Jadi si Mas Iva ini lulusan ISI Yogyakarta, Institut Seni Indonesia, Bu. Saya tuh rencananya dulu juga ingin kuliah di sana, S2-nya. Ngomong-ngomong Mas Iva ini sendiri udah ngebuat film apa aja sih? Ada si Wanita Tongkat Emas nih. Ada si Garuda di Dadaku nih, film pertama nih, nonton nggak? Garuda di dadaku. Betul. Ada dan banyak lagi, saya lupa soalnya. Oke. Maka dan juga membuat Sang Penari zaman dulu. Yang ceritanya dulu adalah kan Sang Penari itu masih pakai film, dan waktu itu rollnya dikirim ke Jakarta hilang di kereta. Hah? Jadi mereka tuh melakukan reshot lagi buat satu adegan yang masih kan jadi buat adegan yang nari-nari banyak orang gitu kan, terus diulang lagi karena rollnya hilang di tengah jalan. Masa beneran? Serius, saya dengar sih seperti itu. Mungkin kalau kalian ada yang tahu lebih banyak, kalian tulis di bawah. Ya, jadi salah satu alasan kenapa Mas memasukkan Ivansyah dan film Sang Penari ini ke dalam list kita adalah Karena selain obviously dia menang sutradara terbaik begitu di 2011. yes. Dan juga karena dia tuh mengangkat sebuah kisah yang agak tabu pada yaitu kisah tentang PKI. Itu karena dari novel karya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Dia berhasil menonjolkan unsur romansa tahun 60-an ke filmnya tersebut. Dan ternyata dalam film tersebut ada politiknya juga dan juga ada budayanya. Dan yang kedua adalah Gari Nugroho, dan menurut kita nih masterpiece-nya adalah Daun di Atas Batu. Mantap. Jadi si Gari Nugroho itu kan udah sejak lama kan, dia dari tahun 84 kan. Filmnya banyak dan gue memang belum nonton semuanya. Dan karena kan gue cuma nonton 5 mungkin film Mas Garin kan sebenarnya. Tapi pada saat gue SD tuh Daun dan Sebantali sering terdengar, apalagi waktu ada FFV kan dulu di setelin di RCTI kan. Iya. Gue sering tuh Daun dan Sebantal. Gue tuh zaman itu mikir, Jualan kali ya, Daun di Atas ngapain Bantal. di atas bantal? Daun di Atas Bantal. Ternyata Daun di Atas Bantal ini nyeritain tentang kisah perjuangan hidup seorang ibu dengan 3 anaknya yang tinggal di kota Yogyakarta. Kirain tinggal di atas bantal. Ya makanya karena itu juga banyak achievement ya film Daun di Atas Bantal ini. Dan juga karena Mas Garin punya background yang kuat di dunia seni, bahkan sekarang dia mau mencalonkan diri jadi wali kota Jogja juga. Serius? Gosipnya seperti itu. Jadi selain mendapat kancah di tahap nasional gitu, dia juga mempunyai banyak achievement internasional. Yaitu tolong dibaca contekannya juga. Jadi, kalau di sini dicatat ada penghargaan internasional seperti Best Film di ajang Asia Pacific Film Festival di tahun 98. Terus ada juga unggulan dalam kategori Silver Screen Awards as Best Asian Feature Film di Singapore Film Festival. Dan yang pasti juga pernah ngebawa pulang dari Tokyo International Film Festival sebagai penghargaan Special Jury Prize. Wuhuu. Yang ketiga ada salah satu sutradara muda ya. Siapakah dia? Emang masih muda? Apa? Kalau menurut dunia perfilman itu umurnya segitu masih muda. Yaitu Joko Anwar. Dengan filmnya Pintu Terlarang. Yeay. Kalau sebelum-sebelumnya kan Layar Mas udah ngasih tau sutradaranya punya latar pendidikan perfilman nih. Atau seni gitu. Yes. Ternyata Joko Anwar membuktikan dia bisa sukses walaupun sebenarnya dia bukan punya latar belakang pendidikan film. Karena sebenarnya dia alumnus ITB. Anak Bandung. Jadi otodidak ya sebenarnya. Yoi. Dan ternyata Joko Anwar itu alumnus ITB dengan jurusan yang jauh banget dari pendidikan film. Yaitu Aerospace Engineering. Jauh banget ya dari film. Tapi alasan dia kenapa jadinya masuk ITB itu kenapa? Karena dia nyari yang ada ekskul filmnya, tapi Oke. tetap dapat ilmu yang disukai sama orang tuanya begitu. Gosipnya begitu. Oke. Banyak gosip ya kita ya. Jadi kenapa Pintu Terlarang itu juga zaman itu hits waktu gua kuliah. Itu kayak kalau gua nggak nonton Pintu Terlarang tuh gue kayak lu bukan anak film. Sungguh. Teman saya Tantio dia beli DVD ya sampai gitu. Terus kita puterin buat nonton bareng tuh Pintu Terlarang tuh. Oh iya. Karena biar gua dulu dianggap snob, gua kayak sungguh dalam film. Oke. Dan
gue paling suka adegan anak kecil dilempar ke meja zaman dulu. Tapi film-film Joko Anwar kadang-kadang Iya sih. Dan proyek film pertama dia kan bukan sebagai sutradara pertama. Dia tuh penulis cerita untuk film Arisan, Nia Dinata. Nah, habis itu baru setelah itu dia diberi kesempatan buat jadi Joni. Mengingat jadi Joni berhasil, dikasih kepercayaan lagi. Jok, lo bikin film terserah bikin apalah. Kayaknya lu bisa ada suksesnya nih. Ternyata dia malah ngebikinnya genrenya yang berbeda. Yaitu Kala, Mbak. Lu nonton Kala nggak? enggak. Gue aja pusing nontonnya. Karena itu tadi aku bilang Ya, harus dicermati film Joko Anwar. Dan akhirnya Joko Anwar berhasil menunjukkan jati diri yang mahir membuat film dengan berbagai genre, sehingga dari film-film itu bikin ya banyak hal-hal yang tadi Cik bilang, banyak twistnya, banyak yang bikin merinding ya kan, sampai kayak modus anomali sampai A Copy of My Mind. Ini sumpah ini cerdas banget, dikemas kisah cinta tapi ada bumbu politik di dalamnya. Dan buat gue saat itu Chico Jericho bulu dadanya. Ya, jadi kalau misalkan kita bilang Joko Anwar dengan masterpiece-nya Pinter Larang, karena Pinter Larang ini memainkan psikologis penonton dan filmnya sendiri itu tuh buktinya dari seorang kritikus majalah Time aja bilang kalau film ini tuh film yang cerdas sekaligus sakit. Terus sampai-sampai tuh di Pokja International Fantastic Film Festival yang digelar di Korea Selatan di tahun 2009 juga itu menuai banyak komentar yang wow. Ya, dan karena film itulah dia juga mendapatkan pendanaan buat film berikutnya waktu itu Maurice Anomaly. Dan itu sama lagi ya, filmnya bikin merinding, getar-getir kayak kok ya loh gitu selama nonton tuh komentar aku gitu. Yang ini nih karya Riri Riza, salah satu favorit aku. Yang juga film masterpiece-nya Riri Riza adalah Atira, mengangkat tentang kebudayaan dari Sulawesi Selatan. Oh, gitu ya? Yops. Emang gua ada cerita lucu tentang si Riri Riza ini. Apa tuh? Jadi ibu saya tuh cuma tahu sutradara ya Riri Riza doang gitu. Tiap kali rambut saya gondrong, dia bilang, kamu rambutnya gondrong kayak Riri Riza. Jadi itu maksudnya ujian apa saya bingung. Ternyata jadi potong rambut, nggak dipuji saya. Cuma rambutnya jangan kayak Riri Riza. Waduh. Dan ternyata Riri Riza itu membangkitkan memori kita zaman kecil karena dia adalah sutradara yang mensukseskan film Petualangan Sherina. Dia pikir dia yang paling hebat. Nah tapi nih Riri Riza walaupun latar belakangnya sebagai anak band di SMA, Riri Riza itu justru mengalihkan fokusnya ke dunia perfilman ketika kuliah dan menjadi mahasiswa lulusan terbaik IKJ di angkatannya. Nah di awal karirnya Riri Riza ini dia kolaborasi sama ya dan menghasilkan film berkualitas yang kita tahu tentang masa kecil kita. Selain Petualangan Sherina ada Tiga Rindu Selamanya itu lagu-lagu float. Gua tahu lagu-lagunya karena dari Tiga Rindu Selamanya dan Laskar Pelangi. Ini juga salah satu yang sukses yang menurut Cigo bisa membuat papa saya mau keluar rumah dan mau nonton bioskop. Maksudnya Laskar Pelangi itu sayangnya adalah franchise-nya habis itu tidak ada lanjutan lagi. Gue tuh pengen banget kalau tetap lanjutin sama si Riri Riza gitu. Ya pasti Riri Riza itu tuh selalu mengkolaborasikan filmnya dengan lagu-lagu yang bisa bikin kita hanyut di filmnya. Dia si Atira ini biasa menyambut 6 piala di FFI 2016. Kenapa kategori tidak? sutradara dan film terbaik. Kurang apa? Sutradara terbaik, film terbaik. Karena novelnya juga keren loh, dari Albertine Endah yang mengangkat tentang kehidupan keluarga ibunda dari Yusuf Kala. So, tentang budaya-budaya dari Sulawesi Selatan bisa kita lihat di Atira. Ada apa mention? Kita ada satu Arisan itu dengan Nia Dinata. Lalu ada Rudi Sudjarwo, ADC dan Mengejar Matahari dan 9 Naga. Dan itu ada Muli Surya. What They Don't Talk About. When They Talk About Love. Wow. Juga fiksi. Lalu ada Mas Hanung juga. Dia apa boleh buat tidak berhasil sampai ke nomor 1 ternyata. Saya pikir tadinya Hanung Pramatyo, ternyata tidak. Yang kelima. Yang terakhir ya kita ada ini saudara legendaris, saudara lama yang gue terus terang film yang gue tonton tuh cuma sedikit tentang dia. Namun waktu gue kecil gue sering denger berita tentang dia, yaitu Teguh Karya dengan film Badai pasti berlalu. Emang banyak tuh yang sudah
muda dan keren yang harusnya bisa masuk list ini. Namun karena mereka masih muda dan keren, mereka berarti masih punya banyak waktu untuk menciptakan karya-karya lain. Nah, jadi ini ya, almarhum Teguh Karya sebelum menjadi sutradara legendaris yang ingat jasanya di dunia perfilman, Teguh Karya adalah pemimpin dari teater populer yang berdiri tahun 1968. Film-film yang dia buat juga ngelahirin banyak aktor dan aktris yang sekarang tuh sangat vokal ya di dunianya, kayak sudah jadi aktor dan aktris kawakan ya. Iya, Christine Hakim. Ada Slamet Raharjo, itu semua hasil buah tangannya Teguh Karya ya. Dan sampai tangan oleh dong. Buah karyanya Teguh Karya ya. Dan sampai sekarang nama Teguh Karya masih menjadi sutradara yang paling sering mendapatkan penghargaan sutradara terbaik di FFI, yaitu sebanyak 6 kali juga. Dan dari sekian banyak film yang dia buat, mungkin Badai Berlalu ini yang paling populer. Badai Pasti Berlalu. Film drama musikal Indonesia yang tahun 1977 diangkat dari novel berjudul sama karangan Margate. Ya, film ini juga dibuat versi daur ulang pada tahun 2007. Dan ternyata itu adalah masterpiece dari beliau ini ya. Dalam rangka Hari Film Nasional, itu dia sutradara terbaik dengan karya masterpiece mereka. Mungkin kalau kalian tidak setuju atau merasa harusnya ada yang lain masuk, film tulis di bawah. Dan juga kalian beritahu apa sih menurut kalian film-film masterpiece Indonesia yang kalian suka dan kenapa kalian suka, kita ingin tahu gitu. Atau jangan-jangan selama ini kalian cuma tahu film Indonesia karena pemainnya pernah di sinetron, terus sekarang main di layar lebar, tapi kalian nggak tahu siapa yang bikin filmnya. Itu aja dari kami. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Layar TV. Dan kalian bisa request ke bawah, ini kita harus ngebahas apa lagi sih buat episode mendatang. Yes, ditunggu ya. Itu aja dari kami, saya Tommy. Dan saya Ichigo, jangan lupa di-share videonya kalau banyak, nanti bakal ada giveaway. Sampai jumpa di Las Mas berikutnya. Bye-bye.